kasih dalam Tuhan. Halo. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi dalam ibadah pada hari ini. Saya percaya kita semua pagi ini bisa bangun dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Itu semua hanya karena dari Tuhan. Amin. 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 Mari kita berdiam diri sejenak. Kita siapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan pada hari ini. Mari kita sembah Tuhan karena Dia yang terindah. Dalamnya kasih-Mu Tuhan terlebih dari segalanya. Mari kita naikkan pujian-Nya bersama. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembah-Mu. Mari kita naikkan pujian dari awal. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku.
seumur hidup kami rindu untuk selalu menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal sampai selesai dalam tangan-Mu Tuhan, biar Tuhan yang memimpin seluruh ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah ini. Mari kita mau angkat pujian kita mau terima kuasa yang dari Tuhan. Bagimu
oleh darah anak domba. Puji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh menenangkan diri sejenak. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Oh, yeah.
limpahkan kepada hamba-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu yang begitu luas itu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami, membuka pikiran kami, mengurapi media apapun yang kami gunakan, ruangan dimanapun kami beribadah, sehingga benih firman Tuhan itu bisa jatuh di tanah yang hati yang subur, bertumbuh, berakar, berbuah di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita bertemu di minggu pertama bulan Februari. Gak terasa ya, udah masuk bulan kedua tahun 2021. Dan hari ini kita punya kesempatan untuk mengikuti duduk semeja dan sehidangan dengan kepala gereja kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah menyiapkan hosti dan anggur yang dibagikan oleh pihak gereja. Nah, saya ingin kita mengingat kembali bagaimana peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita di kayu salib. Dalam Yohanes 18 dan 19, dalam susunan tabernakel, kedudukannya adalah pada 7 kali percikan darah di atas tutup pendamaian. Pengertian rohaninya adalah sengsara yang ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus itu mengerjakan pendamaian. Nah, percikan darah ini adalah gambaran dan digenapi 2000 tahun kemudian oleh korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Pendamaian ini waktu itu dalam perjanjian lama dilakukan oleh imam besar dengan mengorbankan darah binatang. Bisa itu domba, bisa itu lembu, bisa itu kambing dalam imamat yang ke-16. Ini adalah gambaran korban dari Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Nah Bapak Ibu Saudara, karena Yesus adalah korban yang sempurna, tanpa cacat, sehingga pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus juga sempurna. Nggak perlu berkali-kali, nggak ada expired date-nya, nggak ada masa kadaluarsanya. Cukup 1 kali Yesus berkorban di atas kayu salib, dan itu berlaku sepanjang masa. Yohanes 18 dan 19 adalah peristiwa yang terjadi ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kemudian dibelenggu dan dibawa ke mahkamah agama Sanhedrin untuk dihakimi, kemudian dibawa ke hadapan Herodes juga untuk dihakimi. Nah, Yesus kemudian dibawa ke hadapan Pontius Pilatus untuk dihakimi juga, kemudian kembali ke mahkamah agama dan divonis hukuman mati. Nah, mulai dari sinilah penyiksaan Yesus dimulai. Ditinju, tampar, dipukul, dicambuk. Tetapi sebenarnya bukan saja pada saat itu darah Yesus tercurah, tapi jauh-jauh sebelumnya darah Yesus sudah tercurah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Di mana saja? Yang pertama, dalam Lukas 2 ayat yang ke-21. Lukas 2 ayat yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab masing-masing atau mengikuti dari layar yang ada di belakang saya. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Jadi yang pertama, darah Yesus itu tercurah ketika Yesus disunat pada usia ke-8 hari. Nah, sunat ini dalam Roma 4 ayat yang ke-11 dinyatakan sebagai materai kebenaran, karena Abraham juga disunat. Coba kita lihat Roma 4 ayat yang ke-11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia menjadi bapa semua orang percaya yang tidak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Nah, ini Abraham. Bagi kita saat ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga pasti beroleh keselamatan. Nah, ini dari sunat ini kita keturunan Abraham, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga beroleh berkat keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Lukas 22 ayat 41 sampai 44. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya.
Lalu Yesus berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yang kedua, luka dari pembuluh darah Yesus yang pecah mengeluarkan darah. Penderitaan Yesus saat berdoa di Taman Getsemani tampak jelas dari mengalirnya peluhnya yang seperti darah, dari pembuluh darahnya yang pecah dan menetes. Hal ini menunjukkan beratnya depresi Yesus. Nah, Bapak Ibu, sifat manusia cenderung mengutamakan kehendak sendiri, maunya sendiri, padahal belum tentu benar. Coba kita lihat Yesaya 53 ayat yang ke-6. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, kita pengennya maunya kita sendiri, kehendak kita sendiri, rencana kita sendiri, perasaan kita sendiri, prioritas kita sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan segala sesuatu dosa kita itu kepada Yesus. Yesus tidak menolak. Malah di dalam Lukas 22 ayat yang ke-42 dia berkata, "Ya Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu." Nah, sisi kemanusiaan Yesus berhasil menundukkan diri kepada kehendak Bapa. Kita tahu Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Sisi kemanusiaannya Yesus taat pada kehendak Bapa. Padahal siapa yang mau disalib? Siapa yang mau disiksa? Siapa sih yang mau disakiti? Gak ada. Nah, sisi kemanusiaan Yesus yang berhasil menundukkan diri di bawah kehendak Bapa inilah yang menjadi kekuatan juga bagi kita saat ini. Kita gak bisa menundukkan diri sendiri. Orang bilang musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Melawan diri kita sendiri itu yang paling susah. Tapi karena Yesus berhasil menundukkan sisi kemanusiaannya, sehingga kita juga yang percaya kepadanya juga akan mendapatkan kekuatan. Kita juga bisa tunduk kepada Bapa. Kita juga bisa berserah kepada Bapa. Memang seringkali kita berjalan ke arah yang salah. Kita berjalan mengikuti rencana yang salah, kita berjalan mengikuti nasihat yang salah, kita melihat seolah-olah jalan yang kita tuju itu benar. Tetapi Yesus dengan sabar dan setia menggiring kita domba-dombanya kembali, sampai akhirnya kita berkata, "Ya Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik." Dalam Yesaya 53 ayat yang ke-5 dikatakan, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita." Kalau Bapak Ibu lihat di dalam terjemahan King James Version, itu di sana dikatakan our iniquities, artinya kecenderungan kita. Kecenderungan itu sesuatu yang kita pengennya ke sono lagi, ulangi lagi, ke situ lagi, itu namanya kecenderungan. Nah, dalam hidup kita, setiap saat kita cenderung untuk berbuat dosa. Bohong berulang-ulang, selingkuh diulang-ulang, sirik sama orang seringkali terjadi, dendam udah gak terhitung lagi, ngomongin orang udah jadi kebiasaan. Nah, seringkali kita tidak mampu menahan diri. Kita tidak bisa melawan diri kita yang terikat dalam dosa. Tetapi Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, sudah menanggungnya di atas kayu salib. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima dia di dalam hidup kita mendekat kepadanya, lama-lama kita akan semakin rindu untuk mendekat kepada Yesus, tetap berada di dalam hadiratnya dan membenci dosa. Itu yang dinamakan penyangkalan diri. Luka darah Yesus menyebabkan kita punya kekuatan untuk bisa menyangkali diri kita sendiri, menjauhi dosa, membenci dosa, punya kekuatan untuk tidak mau melakukan dosa lagi. Lalu yang ketiga apa? Dihukum cambuk, Bapak Ibu Saudara.
Yohanes 19 ayat yang pertama. Yohanes 19 ayat yang pertama. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Yesus dicambuk dengan cambuk flagellum asylatum bermata 6, yaitu sebuah cambuk tajam yang mencabik-cabik punggung dan badan Yesus. 121 kali cambukan dan hasilnya 726 luka. Sehingga ada bilur-bilur dan luka yang menganga menghancurkan tubuh Yesus. Bilur kita tahu, seringkali kita nyanyi, bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Itu lagu dari zaman dulu dan dinyanyikan dengan penuh kekuatan ketika kita sungguh-sungguh bernyanyi, bilurnya menyembuhkan kita. Apa sih yang dimaksud dengan bilur? Bilur adalah pendarahan yang terjadi di bawah lapisan kulit akibat dipukul karena luka, akibat luka karena pukulan. Nah, ketika kulit tersayat benda tajam dan terjadi luka, maka sel-sel darah putih kita akan bergerak ke arah luka tersebut untuk memerangi infeksi yang terjadi. Luka mengering dan terjadi pembengkakan. Nah, luka yang dialami oleh Yesus ini sudah sangat amat banyak melebihi kemampuan darah putih tubuhnya untuk memerangi infeksi tersebut. Sehingga yang terjadi adalah tubuhnya hancur dan tidak bisa pulih. Yesus menanggung semua penyakit kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan dari segala macam penyakit. Yesaya 53, kita lihat lagi Yesaya 53 tadi. Yesaya 53 ayat yang ke-5b. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang keempat, kita lihat lagi 1 Petrus 2 ayat yang keempat. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, Bapak Ibu Saudara harus yakin bahwa ketika kita menjadi satu, maka segala sakit penyakit kita pasti disembuhkan dalam nama Yesus. Bukan karena hostinya, bukan karena anggurnya, tetapi karena ada urapan Allah di sana. Karena ada kesembuhan. Yesus dihukum cambuk, bilur-bilurnya menyembuhkan penyakit kita, apapun itu, selama kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Lalu kita lanjut lagi, yang keempat, mahkota duri di atas kepala Yesus. Ini sudah masuk ke atas kepala Yesus. Kepala Yesus kita tahu dipasangi mahkota berduri dari duri spina Christi yang tajam dan getahnya beracun. Kita lihat Matius 27 ayat yang ke-29. Matius 27 ayat yang ke-29 sampai 30. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Nah, mahkota ini Bapak Ibu Saudara bentuknya besar karena dianyam dan gak ada bukaannya, sehingga udah jadi seperti anyaman. Lalu kemudian dipakaikan di atas kepala Yesus dengan cara ditekan secara paksa, sehingga duri-duri tajam yang beracun itu masuk menekan ke dalam kepala Yesus. Dan bayangkan, racunnya juga pasti ikut masuk. Bapak Ibu pernah memetik bunga yang tangkainya ada durinya? Waktu kita nggak sengaja kena, rasanya tuh sakit banget gitu kan, "Au!" gitu kan. Nah mungkin kita akan bilang, nggak usah dipetik deh, bunganya ada durinya. Tapi ini dirangkai khusus dari duri spina Christi yang tajam dan beracun, dan kemudian sengaja dipakaikan ke atas kepala Yesus sampai nancep. Lukanya itu membuat sangat perih
dan racun yang membuat gatal yang luar biasa. Apa yang ditanggung Yesus dari hal ini? Satu, Yesus mematahkan kemelaratan atau kemiskinan. Kejadian 3 ayat yang ke-17. Kejadian 3 ayat 17. Lalu berfirmanlah kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini apa? Akibat dosa. Firman ini datang kepada Adam dan Hawa setelah mereka makan dari buah pohon yang dilarang oleh Allah pada waktu itu. Sehingga akibat dosa dia harus mengais rezeki dari tanah sampai kapan? Seumur hidup. Termasuk kita sekarang ini, cari duit susah, buang duit gampang Bapak Ibu Saudara. Nah, Ulangan 28 kita lihat. Ulangan 28 ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ayat yang ke-23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Ini firman kepada bangsa Israel. Artinya kalau kita tidak takut kepada Tuhan, kita tidak tunduk kepada Tuhan, maka hidup kita ada di bawah kutuk. Apa yang dikutuk? Tanah. Dunia ini dikutuk karena dosa. Tetapi Yesus dengan mahkota yang dia tanggung di atas kepalanya, ditancapkan di atas kepalanya, Yesus mematahkan kutuk kemelaratan. Kemudian yang kedua, apalagi yang ditanggung oleh Yesus dengan mahkota duri di atas kepalanya? Yesus menyelaraskan pola pikir kita dengan dirinya. Roma 12 ayat yang kedua berkata apa? Sebuah ayat yang sudah terkenal. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mungkin kita nggak bisa tahu rencana Allah, tetapi kita bisa menyesuaikan rencana kita dengan maunya Tuhan. Dan ketika terjadi bentrok, ketika terjadi ketidaksamaan, maka yang harus kita ikuti adalah maunya Tuhan, kehendak Tuhan, instruksi Tuhan, perintah Tuhan. Dua hal ini yang ditanggung Yesus dengan mahkota duri di atas kepalanya dan luka yang mengalir darah. Berkat apa yang kita nikmati? Berkat hidup berkelimpahan. Kembali ke Ulangan 28 ayat yang pertama. Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, dan seterusnya. Kita lihat Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Ini yang Alkitab janjikan kepada kita. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, dan seterusnya. Nah, ini berkat bagi kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka mahkota duri di atas kepala Yesus memberikan kita hidup berkelimpahan, berkecukupan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Lalu lanjut lagi Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, paku pada tangan Yesus.
Kejadian 39 ayat 2 sampai yang keempat disiapkan lebih dahulu. Kejadian 39 ayat 2 sampai yang keempat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat di Bukit Golgota, paku menembus pergelangan tangan Yesus. Ya iyalah, namanya juga disalib, kiri kanan kan tangannya dipaku. Nah, waktu dipaku otomatis luka dan darah mengalir. Setelah kita percaya kepada Yesus, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam hidup kita, kita bisa merasakan perbedaannya di dalam hidup kita. Karena apa? Karena Allah memberikan sukses dan keberhasilan di dalam hidup kita. Contohnya dulu mungkin kita suka ringan tangan, mukulin istri, nabokin istri 3 kali sehari sesudah makan seperti minum obat. Sekarang setelah kita percaya kepada Yesus, hidup kita disucikan, tubuh kita ditebus, dan kita diperbaharui. Sekarang juga ringan tangan, tapi ringan tangannya rajin memberikan sentuhan kasih, suka memberi, rajin membantu pekerjaan. Ringan tangannya dalam hal yang positif. Dulu kita kerja apa aja mungkin gak ada hasilnya. Dulu kita buka usaha bangkrut mulu. Kita kerja kantornya juga bangkrut, otomatis kita di PHK. Sekarang kita berserah kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menyerahkan rencana kita kepadanya. Maka segala pekerjaan dan usaha kita disesuaikan, dilakukan sesuai dengan firman Tuhan, dikerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga usaha itu bisa diberkati dan berhasil. Contohnya di Alkitab banyak. Salah satunya kalau Bapak Ibu lihat dari Kejadian 39 ayat yang kedua sampai yang keempat tadi. Kejadian 39 ayat yang kedua, ini kisah tentang Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Karena apa? Karena Yusuf pintar? Tidak. Karena Yusuf cerdas? Tidak. Karena Yusuf ganteng? Mungkin dia ganteng, tapi bukan itu penyebabnya. Alkitab jelas mengatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil di dalam pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada contoh lain dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 6 sampai yang ke-7. Bagaimana waktu itu Saul juga dipenuhi oleh Roh Tuhan karena hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, paku membuat kita menjadi berhasil dalam hidup kita. Segala apa saja yang diperbuat oleh tangan kita, Tuhan berikan berkat, kesuksesan dan keberhasilan selama kita tunduk kepadanya, selama kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang ke-6 apa lagi? Lambung yang ditusuk. Yohanes 19 ayat 34. Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Bapak Ibu Saudara, begitu menderitanya Yesus, sehingga pada saat menghembuskan nafas yang terakhir, diduga akibat jantung Yesus pecah. Bukan lagi membengkak, bukan lagi membesar, bukan lagi berhenti, tetapi pecah. Nah, para ahli medis memperkirakan tombak yang ditusukkan ke lambung Yesus, mata tombak itu begitu besar dan begitu kuat ditusukkan sehingga rusuknya patah, dan terus tombak itu menembus sampai ke lever atau hatinya sehingga keluar cairan. Nah, Kejadian 2 ayat 21 sampai 23 ini menceritakan kisah terjadinya Hawa yang diambil Allah dari tulang rusuk Adam. Ini Adam yang pertama. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47 menyatakan bahwa Kristus adalah Adam yang kedua, Adam yang sempurna, yang memberikan hidup. Dengan darah yang tercurah dari rusuk Yesus, Yesus melahirkan atau menciptakan gerejanya. Kita percaya Yesus adalah pendiri sekaligus kepala gereja yang agung, yang akan menyertai, memperlengkapi, melindungi gerejanya sampai akhir zaman sesuai dengan janjinya. Jadi dari lambung yang ditusuk, dari luka dan darah yang mengalir, maka ada perlindungan dan penyertaan bagi kita secara pribadi, orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga untuk organisasi gereja Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kaki yang dipaku.
Kaki kiri Yesus ditumpuk di atas kaki kanannya dan disatukan, dipaku dengan paku yang panjangnya 16 cm. Kalau Bapak Ibu masih ingat atau masih menyimpan, salah satu Paskah kita pernah memberikan souvenir berupa paku. Saya masih menyimpannya, tapi hari ini saya tidak membawanya. Saya simpan sebagai peringatan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat paku tersebut dan bayangkan bagaimana paku kurang lebih 16 cm itu menembus kaki Yesus, kita bisa bayangkan penderitaannya. Sangat penting untuk kaki kita ditahirkan, disucikan baik oleh Yesus. Kenapa? Karena kaki yang melangkah menginjak daerah. Kaki sangat penting sebagai simbol menaklukkan suatu daerah. Ulangan 11 ayat yang ke-24. Ulangan 11 ayat yang ke-24. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, yang sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Nah, kaki ini ketika kita langkahkan, Tuhan janjikan memberikan bagi kita. Ulangan 11 ayat 24 yang tadi kita baca, ini firman Allah kepada bangsa Israel. Tanah Kanaan akan ditaklukkan dengan kaki mereka. Sungai Yordan diseberangi juga ditaklukkan lebih dahulu dengan kaki. Karena waktu itu bangsa Israel disuruh para imam Lewinya mengangkat tabut perjanjian, dan kemudian ketika mereka mencelupkan kakinya ke sungai Yordan, sungai itu berhenti sehingga mereka bisa menyeberang. Tembok Yeriko juga jatuh dan dikuasai oleh bangsa Israel karena dikelilingi dengan berjalan kaki. Berapa kali? 13 kali. Setiap hari 1 kali. Pada hari selama 6 hari. Pada hari yang ke-7, 7 kali. 13 kali dikelilingi dengan berjalan kaki. Dan kemudian tembok Yeriko yang begitu kokoh dan akhirnya roboh. Nah, ketika kita tiba di satu tempat, Bapak Ibu Saudara, kita taklukkan tempat itu dalam nama Yesus. Karena di dalam dunia roh selalu ada penguasa-penguasa roh-roh jahat yang menguasai teritorial wilayah area tertentu. Sehingga ketika kita sampai di sebuah kamar hotel, mungkin kita akan liburan, mungkin kita perlu berbisnis, kita masuk kamar hotel, kita ucapkan dalam nama Yesus. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Ketika kita mau masuk rumah baru, Tuhan memberkati kita dengan tempat yang baru, hunian yang baru. Kita masuk dalam nama Yesus. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, Tuhan usir segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya waktu kalau orang sebelum pindah rumah biasanya bikin ucapan syukur. Bukan hanya bersyukur atas berkat hunian baru yang Tuhan kasih, tetapi mereka juga ingin hunian baru itu disucikan dengan darah Yesus sebelum mereka menempatinya. Karena kadang kita nggak tahu, orang bangun rumah mungkin bukan kita yang bangun, kita membeli rumah second ataupun rumah dari developer. Kadang orang tanam kepala kerbau sebagai kepercayaan dan sebagainya. Kita putuskan, kita sucikan dengan darah Yesus. Tanah sebelum kita membangun biasanya didoakan, dikuduskan, disucikan. Bapak Ibu yang membuka usaha baru, toko, kantor, apapun itu biasanya dikuduskan, disucikan dengan darah Yesus. Karena apa? Karena memang kaki Yesus yang dipaku dan mengalirkan darah ini memberikan kita kekuatan, memberikan kuasa untuk menang. Kita lihat Roma 16 ayat yang ke-20. Roma 16 ayat yang ke-20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kaki Yesus yang berlubang dengan darahnya yang mengalir memberi kita kuasa untuk menang. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa arti penderitaan Yesus bagi kita? Mampukah kita bersyukur dan menghargai pengorbanan Yesus? Yesus rela mati dan menderita bagi kita semua. Bahkan melalui 7 luka di tubuh Yesus, Yesus masih memberikan berkat
bagi kita sampai saat ini. Apa saja tadi? Yang pertama, berkat kepastian keselamatan. Yang kedua, kekuatan untuk kita bisa menyangkali diri kita sendiri. Yang ketiga, berkat kesembuhan melalui bilur-bilurnya. Yang keempat, hidup berkelimpahan kalau kita sesuai dengan perintah Tuhan. Yang kelima, keberhasilan, kesuksesan. Apa saja yang diperbuat oleh tangan kita dibuat berhasil. Yang keenam, perlindungan, penyertaan, Alberta, Allah selalu beserta kita. Yang ketujuh, berkat kuasa untuk menang, mengalahkan penguasa jahat teritorial dimanapun selama kita berjalan bersama dengan Yesus. Nah, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai yang ke-19. Kita baca ayat yang terakhir. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara, pagi ini sebelum kita masuk mengikuti perjamuan kudus, jangan anggap ini sebagai seremonial belaka. Jangan anggap ini hanya sebagai ritual kebiasaan tradisi setiap minggu pertama kita Gereja Bethel Indonesia mengadakannya. Tidak, tetapi benar-benar syukuri arti luka-luka dari tubuh Yesus. Jangan hanya sekedar ketika kita menangis waktu nonton film Passion of Christ. Tidak, tetapi kita imani, kita hidupi bahwa luka itu mendatangkan berkat di dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah ataupun yang di gereja, sebelum kita berdoa mari kita nyanyikan salibnya, salibnya selama mulia. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih
Kalau saat ini kami diberikan kesempatan makan minum sehidangan bersama dengan Tuhan, yang setiap bulan kami lakukan dalam minggu pertama Tuhan, tapi kami tidak ingin menjadi suatu kebiasaan buat kami Tuhan, tetapi kami ingin ini suatu peringatan buat kami bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk menghapus menyucikan dosa kami Tuhan. Sekalipun dosa kami merah seperti kimisi Tuhan, Kau jadikan putih seperti salju. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan yang Kau mau ampuni segala dosa dan kesalahannya. Kami orang yang berdosa, orang yang kotor, orang yang najis Tuhan, tapi Engkau mau mengangkat kami Tuhan. Engkau mau menghapus semua dosa kami. Engkau mau memperbaharui kehidupan kami Tuhan, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru-baru datang ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu tidak sia-sia Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami. Mungkin di antara kami ada yang datang dengan segala sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami yang punya masalah, kami punya yang beban berat Tuhan, Engkau sudah berikan jalan keluar, dan Engkau sudah memperingat beban kami Tuhan. Engkau juga menolong kami dalam pergumulan. Engkau berikan kami kemenangan Tuhan. Engkau berikan jalan keluar bagi kami Tuhan, sehingga tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami memberikan kekuatan yang baru Tuhan, memberikan semangat kepada iman kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut dengan percaya. Haleluya, amin. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat tubuh dan darah Kristus. Kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tubuh darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Makasih Tuhan.
bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dengan kami. Kami percaya itu tidak sia-sia Tuhan, tapi membangkitkan iman kami, memberikan semangat yang baru kepada kami, untuk kami lebih mendekatkan diri kepadamu Tuhan, untuk kami lebih yakin padamu Tuhan, bahwa Engkau memang sudah menebus dosa kami dan menyucikan kami Tuhan dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan diberkati juga melalui perjamuan kudus. Untuk Bapak Ibu Saudara, jika ingin memberikan persepuluhan, bisa ke rekening yang ada di sebelah sini. Juga mari kita tunjukkan rasa syukur kita karena kita telah diberkati. Kita boleh mempersembahkan sedikit dari apa yang kita punya di rekening yang di sebelah sini juga. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Amin. Jadi saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan pujian segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Nanti untuk berdoa syafaat saya serahkan kepada Dia Katrina. Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Makasih Bapa, untuk hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami juga boleh duduk semeja dengan Engkau untuk menikmati perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini juga boleh menguatkan kami Tuhan, boleh mengingat kami bahwa Engkau begitu mencintai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Biarlah Engkau juga berkati dengan keluarganya Tuhan, berkati pelayanannya, berkati kesehatan, kekuatan, berkati rumah tangganya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hamba-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Juga untuk Ibu Gembala kami, terima kasih Bapak. Kau terus memegang beliau Tuhan dengan tangan kanan Tuhan. Kau memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah dari masa-masa tuanya juga ya Tuhan menjadi berkat bagi kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Ibu Gembala kami boleh menjadi Ibu Gembala yang boleh mengayomi kami domba-domba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk seluruh anak-anak-Mu yang melayani pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau juga berkati dengan berkat yang khusus kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka juga boleh terus melayani Engkau dengan lebih setia lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Biarlah Engkau juga berkati mereka. Mungkin di antara mereka ada yang sakit Tuhan Yesus, mungkin terbaring di rumah sakit atau di rumah. Tuhan Yesus tolong Engkau lawat mereka dalam nama Yesus. Kau sembuhkan mereka Tuhan. Mungkin mereka dalam masalah Tuhan, Kau bukakan jalan bagi mereka Tuhan.
Mungkin karena ibadah online mereka agak malas Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan, waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Biarlah mereka juga boleh dikuatkan oleh firman-Mu, tidak malas untuk menonton Tuhan, walaupun di rumah Tuhan, walaupun melalui YouTube, dan mereka boleh mengikuti ibadah Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk jemaat yang setia Tuhan, yang setia mengembalikan perpuluhan. Kami tahu masa-masa begini juga kami sulit Tuhan untuk pemasukan, tapi kami mau taat Tuhan akan firman-Mu. Kami mau setia akan firman-Mu Tuhan. Kami mau mengembalikan perpuluhan Tuhan, seberapapun itu Tuhan. Kami yakin dan percaya seberapapun itu Tuhan, Engkau akan buka tingkat-tingkat langit, akan memberkati kami lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk jemaat juga yang setia untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah mereka juga boleh tetap setia untuk mengembalikan, untuk memberikan persembahan Tuhan, untuk membantu kebutuhan gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu bentuk kesetiaan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati mereka. Bagi mereka yang belum memberi, ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka juga mau memberi dengan hati yang sukacita. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Untuk segala macam masalah yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan Yesus. Engkau ada bersama bangsa Indonesia ini, supaya bangsa Indonesia boleh dipulihkan dari segala pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kau tolong Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pujian bagi-Mu Tuhan. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.